Tahun 2014, saya melakukan pendakian gunung pertama bersama 3 orang teman, yakni Bagol, Rama, dan Imam. Saya memulai pendakian jam 1 siang dari jalur Cuntel. Jalur itu adalah salah satu akses pendakian dari 4 jalur lainnya. Saya memilih jalur tersebut berdasarkan saran salah seorang teman. Katanya bakal memberikan tantangan yang luar biasa. Jelas, jalur Cuntel terkenal cukup berat bagi pendaki pemula seperti saya. Kendati demikian, saya tidak terlalu memikirkannya dan terus melanjutkan perjalanan. Waktu itu sedang awal musim hujan. Saya pun sempat terjebak di base camp karena menunggu hujan reda. Setelah mulai reda, ditemani rintikan gerimis selama 3 jam lebih membelah hutan Gunung Merbabu untuk sampai di pos 4. Pilihan tempat bermalam sebelum pos pemancar. Pos 4 memang tampak luas seperti tanah lapang. Keindahan alam yang disajikan pun cukup luar biasa. Dengan lautan awa dan gagahnya Gunung Merapi yang berdekatan. Posisi yang dipilih terhalang pohon-pohon agar mencegah angin langsung tertuju ke tenda kami. Saya pun memasak bersama 3 teman lainnya untuk mengisi perut sebelum beristirahat. Sebab pagi harinya masih akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Selepas itu, sekitar jam 7 malam semua memutuskan tidur lebih awal. Tapi ketika jam 12 malam saya dan seorang teman yakni Rama terbangun. Di saat tengah malam itu, kami mendengar suara orang-orang berbicara dengan bahasa Jawa. Terdengar cukup ramai sekali. Bahasa Jawa adalah kelemahan dari saya dan teman saya. Jadi kami pun tidak tahu artinya. Tidak hanya suara saja, di sekitar tenda banyak sekali suara langkah kaki. Dalam hati, kami mengatakan senang mendengarnya. Karena sepanjang pendakian di siang tadi tidak berjumpa sama sekali dengan pendaki lain. Memang waktu itu hari yang dipilih untuk mendaki bukan saat libur ataupun akhir pekan, tapi hari kerja. Jadi memang wajar kalau pendakian sepi. Di dalam tenda sekitar 1 jam, aku mendengar suara itu. Rasa penasaran dan rasa heran tidak muncul pada kami semua. Minimal untuk menyapa keluar dengan membuka tenda. Saya malah memutuskan untuk kembali tidur dan bersama satu teman saya juga. Sebelum memejamkan mata, saya bilang, "Besok pagi bakal rame nih di tempat camp. Jadi ada teman ngobrol," ujar saya. Tepat pukul 5 pagi, alarm berbunyi. Dingin suhu Gunung Merbabu membuat saya masih betah berada di dalam sleeping bag dan enggan untuk keluar tenda. Satu teman ingin keluar, dan saya pun berkata, "Coba ke tenda sebelah sana, ngobrol-ngobrol. Semalam soalnya rame banget," pinta saya. Tapi ketika dia keluar, dia tidak melihat tenda satupun di sekitar tempat saya bermalam. Saya pun memutuskan menghampirinya di luar. Benar saja, tidak ada tanda-tanda aktivitas sama sekali. Rasa penasaran semakin memuncak. Saya bergegas melihat apakah di belakang tenda ada jalur pendakian. Nyatanya, lokasi yang saya pilih tidak ada jalur pendakian sama sekali. Saya pun lantas berpikir, jadi yang lewat samping tenda dan banyak suara itu siapa semalam? Sementara, jalur pendakian selanjutnya menuju pos pemancar berada cukup jauh di depan tempat saya bermalam. Tidak mau berlarut dengan kejanggalan itu, saya pun melanjutkan pendakian bersama 3 orang teman lainnya.
Lelah dan teriknya matahari menemani pendakian pagi itu. Namun panorama yang diberikan Gunung Merbabu seakan membayar semuanya. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di jalan simpangan untuk ke Puncak Sarip dan Kenteng Songo. Di lokasi itu, saya memutuskan memasak untuk makan siang agar energi kembali fit. Perlahan, awan mendung serta gerimis datang dan pergi silih berganti. Sampai tiba-tiba, Imam, salah seorang teman saya, berucap takabur. "Ah, paling hujan lewat doang," ujarnya. Dan benar, hanya sesaat panas kembali muncul. Tapi yang tidak diduga akhirnya datang. Awan mendung kembali menyapa dengan hujan lebat sekali. Namanya pendaki pemula tidak ambil pusing dan tidak mengetahui bahwa itu bisa berisiko untuk keselamatan. Kami pun tetap asik makan sop panas di atas kompor spiritus dan saling bergantian memakai jas hujan. Setelah bersantap makan selesai, kami pun melanjutkan perjalanan ditemani hujan lebat. Langkah demi langkah terus menapaki Gunung Merbabu, dan akhirnya Puncak Kenteng Songo sudah di depan mata. Saya pun tinggal melewati satu tanjakan terakhir. Derasnya air dari atas puncak memperlambat laju saya. Namun, dalam keletihan tersebut keajaiban alam terjadi. Kami dihujani batu es. Esnya berbentuk bulat-bulat yang terus berjatuhan selama 20 menit. Saat berjuang ke tanjakan terakhir, Bagol mengalami kram kaki di jalur yang dialiri derasnya air hujan itu. Kami pun membantu Bagol agar segera sampai ke puncak, karena air semakin deras dan semakin berat langkah untuk mendaki. Singkat cerita, kami sampai puncak. Kami tidak lama di puncak, hanya sekitar 5 menitan tanpa mengabadikan momen karena hujan. Saya langsung memutuskan untuk turun lewat jalur selo, bermodalkan peta yang diperoleh dari base pendakian saja, tanpa ada kompas ataupun alat navigasi lainnya. Buta jalur selo, itulah yang saya dan ketiga teman saya hadapi, karena baru pertama kali mendaki gunung ini. Berada di sisi lain gunung yang memiliki ketinggian 3145 mdpl, dihadapi dengan panorama bukit savana. Hijaunya yang tampak segar membuat mata memandang penuh ketakjuban. Berjalan ditemani lebatnya hujan dan licinnya jalur, membuat kami bertiga silih berganti terjatuh. Selama 4 jam berjalan, kami pun tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada pos peristirahatan. Saya berpikir mungkin kami tersesat. Saya pun terus berjalan dengan berselimut kegundahan hati. Hari semakin sore, tapi belum sampai ke base camp pendakian. Sampai akhirnya kami menjumpai pipa air bersih dan kakek tua bersama 2 nenek membawa kayu bakar. Kakek itu menggunakan baju putih sudah lusuh sekali. Sementara kedua nenek itu masing-masing mengenakan pakaian khas Jawa untuk aktivitas sehari-hari. Saya pun bertanya, jalur menuju perkampungan warga lewat mana? Kakek itu hanya menunjukkan jalan dengan tangan tanpa berkata lalu berjalan lebih dahulu. Di persimpangan jalan kakek dan nenek itu kembali menunggu. Sementara kami bertiga sudah gontel langkahnya karena terlalu lelah. Kakek itu kembali mengarahkan telunjuknya, sembari kembali jalan lebih dahulu. Untuk yang ketiga kalinya ada persimpangan jalan dan hal serupa juga terjadi. Saya pun akhirnya memutuskan jalan lebih dulu bersama ketiga teman saya dan meninggalkan kakek dan 2 nenek itu di belakang. Hingga akhirnya dari kejauhan tampak ladang perkebunan warga. Saya pun
menunggu kakek dan nenek itu untuk menyampaikan rasa terima kasih. Sambil beristirahat, sekitar 1 jam tidak ada tanda-tanda mereka akan datang. Hari pun semakin sore menjelang maghrib. Sang kakek dan nenek tidak kunjung lewat dan saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai di pemukiman warga, saya bertanya-tanya kepada penduduk jalur pendakian Selo. Ternyata dari cerita warga setempat, bahwa kami dipastikan tersesat jalurnya. Sementara, pengalaman kami di saat bermalam di pos 4 tersebut ternyata dikenal sebagai pasar setan. Warga setempat pun mengungkapkan bahwa seringkali banyak yang mengalami hal serupa di Gunung Merbabu. Syukurlah, kami akhirnya sampai di bawah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tapi, itu adalah pengalaman yang paling mengerikan yang pernah aku alami seumur hidupku. Kisah ini dimulai pada sore hari, pada tanggal 30 Juni 2019. Rombongan pendaki asal Surabaya yang beranggotakan 9 orang, terdiri dari Edwin, Cahyo, Safa, Billy, Munif, Arik, Ferdi, Dira, dan Eva. Setelah berhasil melakukan pendakian ke Gunung Welirang, mereka bersiap untuk pulang ke Surabaya. Arik dan Billy yang merupakan mahasiswa memutuskan kembali lebih awal. Sekitar jam 2 siang, mereka turun gunung karena keesokannya harus mengikuti ujian akhir semester. Sementara sisanya sedang melakukan bersih-bersih tenda sambil memasak untuk persiapan pulang. Candaan dimulai Safa. Dia nyeletuk untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Arjuno. Mereka ternyata tertantang untuk mencicipi puncak Arjuno setelah melewati tanjakan Asu, berupa tanjakan lurus sepanjang 300 meter dengan kemiringan 30 derajat. Namun, Cahyo, Dira, dan Eva memutuskan untuk turun saja. Mereka tidak mengikuti rekannya dengan alasan ada kesibukan lain. Jadi saat itu tinggal Edwin, Ferdi, Safa, dan Munif yang bersepakat melanjutkan misi untuk naik gunung lagi. Sekira jam 4:30 sore, mereka tancap gas menuju Lembah Kidang yang membutuhkan waktu 25 menit perjalanan menembus jalur setapak di dalam hutan. Setelah sampai di sana, mereka bertemu 4 pendaki lain yang mengaku sudah di Arjuno selama 2 hari. Saat berkenalan dengan teman baru, mereka maunya disapa dengan nama Bos Pecel Lele, Kubil, Bando, dan SMK. Semua nama samaran. Rombongan Surabaya ternyata disambut hangat dengan nyalanya api unggun yang memang telah disiapkan untuk menyambut datangnya malam. Setelah tenda berdiri, mereka sempat berbincang sebentar dengan teman barunya. Sembari makan bersama, mereka tertawa bersama, menceritakan pengalaman dari Gunung Welirang. Setelah itu lelah dan dingin terasa mulai menusuk tulang. Mereka serentak masuk ke dalam, kecuali Ferdi yang memilih tetap berada di luar bersama Kubil dan Bos Pecel Lele. Mereka tertidur lalap sekitar jam 11:30 malam. Namun, tiba-tiba saja Edwin terbangun di tengah hempasan angin Lembah Kidang yang berada di tengah-tengah hutan cemara. Dia mendengar suara riuh dari luar tenda. Tapi dia mendengar pula perbincangan Ferdi dengan pendaki lain di luar tenda. Edwin pun akhirnya memilih menyeduh kopi. Ia memasak air panas bersama Munif sambil menunggu Ferdi masuk ke dalam tenda. Setelah semua masuk, keadaan di luar pun semakin sepi seiring api unggun mulai padam. Tak berapa lama, semua tertidur pulas, tinggal menyisakan Edwin seorang.
Padahal saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Kopi yang diseruput semakin membuat Edwin sulit terpejam. Suasana sedang tenang, nyaris hening. Tiba-tiba saja Edwin mendengar suara langkah kuda mengelilingi tenda. Sontak hal ini membuatnya dirundung ketakutan. Namun, tetap saja ada naluri ingin tahu untuk melihat yang terjadi di luar tenda. Dalam kesaksiannya, Edwin mendengar suara tapak kuda yang menapak tanah. Dan suara itu terus berulang. Cukup mengganggunya. Tidak ingin menjadi saksi mata sendiri, Edwin mencoba membangunkan Monik yang tengah terlelap di sebelahnya. Namun, sial bagi Edwin, dia tidak menggubrisnya. Edwin pun kian larut di dalam kesendirian. Edwin berusaha cuek dengan apa yang terjadi di luar tenda. Namun, semakin dia hiraukan, suara pijakan justru terdengar semakin keras. Bahkan sesekali terdengar juga suara rintihan wanita dan suara seperti botol yang terinjak. Nyali Edwin ciut. Dia memilih bersembunyi di balik sleeping bag hingga akhirnya berhasil terlelap pulas. Keesokan harinya, pada Senin dini hari tanggal 1 Juli 2019, sebelum summit attack, Edwin coba bertanya pada orang samping tendanya yang sering mengantar orang ke Arjuna. Tak disangka, jawabannya itu membuat dia semakin tercengang. Ternyata suara itu benar ada dan juga sering terdengar dan dialami pendaki lain. Edwin langsung teringat dan sudah tidak heran lagi karena dia sempat melintas alas Lali Jiwo yang mitosnya merupakan pintu gerbang jin yang terkenal di kalangan pendaki. Mereka akhirnya memutuskan tancap ke puncak jam 4:30 pagi dari Lembah Kidang bersama pendaki lain. Medan tanah bebatuan hingga rerumputan telah menunggu di depan sana. Berbekal air dan roti yang enak bila dibalut dengan madu, mereka memulai perjalanan menanjak puncak Arjuno. Medan terus menanjak. Safa sempat terkilir kaki kanannya, hingga tertinggal Kubil dan rombongannya sebagai penunjuk jalan. Mereka sempat menunggu Safa hingga dia dapat kembali normal. Beruntung, jalan setelah bukit hanya tinggal lurus untuk tiba di puncak Gunung Arjuno. Pada jam 8:30 pagi, mereka tiba di puncak Ogal Agil yang memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Tidak lama di puncak, mereka sepakat turun jam 9 dan tiba di Lembah Kidang jam 1 siang. Agak terlambat memang. Hal itu dikarenakan sempat membantu pendaki lain yang terjatuh di tengah trek. Sekitar pukul 2 siang, mereka melanjutkan perjalanan untuk turun. Karena keesokan harinya teman mereka ada yang bekerja. Mereka akhirnya tiba di pos 2 Kop-Kopan pada pukul 5 sore. Hari pun semakin gelap. Sialnya, tiba-tiba hanya Edwin yang merasakan seolah dikelilingi 2 siluet hitam dan merah hingga mereka sampai di bawah. Edwin tak berani menoleh ke atas karena takut membuatnya tak fokus untuk turun karena mulai sering tersandung. Edwin tidak berani menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Hingga hari ini, Edwin pun masih memikirkan hal tersebut dan belum berani bercerita ke teman-temannya mengenai kejadian yang dia alami selama perjalanan di Arjuno. Itu sungguh pengalaman mistis yang menantang sekaligus menakutkan bagi Edwin.